Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, di video kali ini kita akan membahas mengenai tipe struktur data linked list. Kami dari kelompok 3, saya sendiri Asyifat Asyafadilah, rekan saya Muhammad Ridho Pratama dan Mahgrisha Sugasa. Yang pertama, apa itu linked list? Jadi linked list itu merupakan struktur data yang terdiri dari urutan record data di mana setiap record memiliki file yang menyimpan alamat atau referensi dari record selanjutnya dalam urutan. Lanjut ada istilah-istilah dari tipe struktur data linked list ini. Yang pertama ada node, yaitu elemen data yang dihubungkan dengan link pada linked list. Lalu ada head, jadi ini adalah elemen data yang di posisi pertama dari linked list. Kalau mid itu ada elemen data di posisi tengah dari linked list, dan tail itu di posisi terakhir elemen datanya. Lanjut ada operasi-operasi dalam linked list. Yang pertama ada insert, yaitu memasukkan sebuah node baru ke dalam linked list. Yang kedua ada delete, yaitu menghapus sebuah node dalam linked list. Dan yang ketiga ada set, yaitu mengupdate konten dari node tertentu dalam linked list. Lanjut ada operasi isEmpty, yaitu mengecek apakah isi linked list kosong. IsFull, yaitu mengecek apakah isi linked list penuh, kebalikannya dari isEmpty tentunya. Terus ada initialize, yaitu mencetak sebuah linked list. Dan yang terakhir ada destroy, yaitu menghapus semua konten dari linked list. Nah, di sini ada ilustrasi. Contohnya yang pertama misalnya kita menginitialize S. Jadi kita membuat sebuah linked list baru yang bernama S. Ini datanya tuh sesuai dengan apa yang kita buat ya. Si pembuat itu maksimum datanya ada berapa. Jadi itu tergantung dengan pembuatnya. Lalu ada add 1,x,s. Jadi maksud di sini adalah menaruh elemen data baru bernama x di posisi ke-1 dalam linked list S. Jadi kalau dalam linked list ini tuh datanya dimulai dari 0. Jadi 0, 1, 2. Makanya di sini data ke urutan ke-1 itu ada di sebelah sini. Kan ini 0, 1, 2, 3, jadi 1 di sini. Menambah elemen X. Karena awalnya A, B, C, jadi di sini ada A, X, B, C. Lanjut ada set dalam kurung 2, Z, C. S. Jadi, kalau set ini kan mereplace data Z di urutan kedua. Nah, maka dari itu di sini pada urutan kedua ini kan 0, 1, 2 elemen Z mengubahkan posisi B. Bukan seperti add tadi. Kalau add tadi kan X-nya ditambahkan pada posisi ke-1, maka elemen B masih ada di setelahnya. Nah, kalau set ini dia menggantikan data pada posisi 2 tersebut. 0, 1, 2, tadinya ada data B, diubah jadi Z. Nah, lalu ada remove dalam kurung 2, S. Maksudnya di sini adalah menghapus data pada urutan kedua dalam linked list S. Jadi di sini 0, 1, 2, tadi harusnya ada Z, tapi kita hapus Z-nya, jadi ada langsung ke sini, ada C. Oke, lanjut. Ini ada tipe-tipe dari linked list itu. Yang pertama ada single linked list. Jadi linked list yang hanya memiliki satu variabel pointer saja, di mana pointer tersebut menunjuk ke node selanjutnya. Biasanya file pada tail menunjuk ke null. Ini contohnya. Di sini kan ada satu pointer saja nih. Ini tuh pointer, hanya ada satu. Dan biasanya pada tail, ini bagian tail, menunjuk ke arah 0. Ini tuh maksudnya 0. Oke, lanjut. Yang kedua ada double linked list. Jadi suatu linked list yang memiliki dua variabel pointer, yaitu pointer yang menunjuk ke node selanjutnya dan pointer yang menunjuk ke node sebelumnya. Setiap head dan tailnya juga menunjuk ke 0. Ini contohnya. Pointernya ada dua variabel, jadi ini bolak-balik. Setiap head dan
tailnya menuju ke 0, seperti ini. Oke, lanjut. Terakhir ada circular linked list, yaitu linked list di mana tail atau node terakhir menunjuk ke head, yaitu node pertama. Jadi tidak ada pointer yang menunjuk ke 0. Nah, ini contohnya. Yang pertama ada circular yang single linked list, jadi pointernya cuma ada satu. Ini di bagian tailnya dia langsung menunjuk ke bagian head. Dan circular double linked list, jadi pointernya ada 2, di sini bisa dilihat. Lalu di bagian tailnya juga itu menunjuk ke head, seperti ini. Ya. Sekian konsep dari tipe struktur data linked list ini. Jadi selanjutnya akan ada implementasi tipe struktur data linked list ini dalam bahasa pemrograman C++. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang implementasi linked list dengan bahasa pemrograman C++. Seperti biasa, include iStream using namespace std. Lalu di sini ada struct node. Struct node ini kita membuat sebuah struktur dengan nama node. Nah, isi dari struktur ini ada 2 variabel, yaitu data. Data ini nanti untuk menyimpan angka pada linked list kita nanti, dan sebuah pointer next di sini untuk menyimpan alamat node selanjutnya. Lalu ada struct node head di sini untuk menyimpan alamat node pertama. Nah, head ini nanti ini jadi sebuah patokan, karena jika kita kehilangan alamat head ini, maka kita kehilangan seluruh alamat dari linked list kita. Lalu di sini ada banyak list, yaitu untuk menghitung sudah berapa banyak list yang kita buat. Lalu di sini ada function-function yang digunakan. Di sini saya deklarasi di depan atau forward declaration agar kita tahu apa saja yang digunakan nanti. Ada bool is empty, ada insert, ada hapus, ada set atau ganti, ada print. Yang pertama, bool is empty. Jika head atau kepala sama dengan null, berarti di sini head belum menunjuk kemana-mana, masih null, maka return true, yang berarti list kita masih kosong. Jika tidak null, maka return false. Lalu ada insert. Di sini insert menerima argumen angka dan pos atau posisi. Angka di sini nanti angka yang ingin kita insert, dan posisi kita ingin insert ke posisi berapa. Nah, di sini ada temp 1. Kita membuat sebuah pointer dari node tadi. Nah, isi temp 1 ini nanti ada data dan ada next. Kita mengambilnya dari node, dari struct yang kita buat tadi, yang ini. Kalau di C sintaksnya seperti ini. Kalau di C++ bisa juga seperti ini, namun lebih umum seperti ini. Lalu temp1.data sintaksnya sebenarnya seperti ini, namun di C++ sudah bisa seperti ini. Di sini kita menggunakan pointer temp1 dan menunjuk kepada bagian datanya. Nah, temp1 node kan tadi ada data dan ada next. Next ini untuk menyimpan alamat selanjutnya. Maka di bagian ini kita menunjuk ke bagian datanya dan mengganti data itu dengan angka yang kita input nanti. Dan membuat isi elemen next ini null, karena kita belum tahu ingin menunjuk ke alamat berapa untuk node yang kita buat selanjutnya. Nah, di sini node bintang temp1 sama dengan new node ini untuk memberitahu compiler untuk membuat memory block baru untuk tempat node ini, node temp1 ini. Selanjutnya ada if is empty dan post tidak sama dengan 1. Jika node kita kosong dan posisi yang kita masukkan tidak sama dengan 1, karena kita harus memulai di sini kita misalkan memulai indeksnya dengan 1 ya, indeks linked listnya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kalau array 0, 1, 2, 3, 4, 5.
Jika ini, maka masukkan urutan mulai dari 1. Lalu jika posisi yang kita masukkan lebih dari banyak list yang sudah dibuat ditambah 1, atau dengan kata kasarnya kita memasukkan posisi yang ngasal, atau jika posisi yang kita masukkan kurang dari 1, maka kita akan menampilkan ini, masukkan urutan yang benar. Lalu jika posisi yang kita masukkan sama dengan 1, jika kita baru membuat node atau kita menyisipkan node di bagian depan, maka next tadi kita tunjukkan ke head, kita putuskan dulu, kita putus hubungan head dengan dengan node yang lama, lalu kita hubungkan head dengan node yang baru kita tambahkan ini, lalu kita increment banyak list dan kita tampilkan print. Lalu else, jika sudah terdapat lebih dari 1 node, kita buat temp 2. Nah, di sini kita menggunakan temp dan tidak menggunakan head secara langsung. Kita tidak memodifikasi head secara langsung agar kita tidak kehilangan alamat dari kepala dari linked list, karena kepala dari linked list kita adalah patokan untuk bisa menemukan linked list di belakangnya. Jadi kita menggunakan sebuah temporary variable, temporary pointer, dan menyimpan head di dalamnya. Lalu ini ada looping dari 1 sampai posisi yang kita masukkan dikurang 1. Ini berarti sampai dengan 2 posisi di belakang dari posisi yang kita masukkan. Nah, di sini kita shift alamat next 1 langkah ke depan, karena dengan array kita hanya perlu melakukan ini untuk shifting, tapi dalam loop kita perlu meng-shift alamatnya juga. Nah, di sini kita ganti next dari temp 1 dengan next dari temp 2, lalu next dari temp 2 kita ganti dengan alamat dari temp 1. Lalu kita print linked list kita dan kita increment banyak list kita. Selanjutnya ada function hapus. Ini menerima argumen posisi. Kita ingin menghapus posisi keberapa. Di sini kita buat lagi temp 1 sama dengan head. Kita ambil alamat head menuju kemana. Nah, jika list kita kosong, maka kita tampilkan list sudah kosong. Lalu jika kita menghapus posisi pertama, atau jika list kita tinggal 1, maka kepala sama dengan posisi selanjutnya dari list pertama. Jadi kita memutus hubungan kepala dengan node pertama dan menggantinya, mengisi alamat pada kepala dengan node kedua, node di belakangnya, karena kita ingin menghapus node yang pertama. Lalu kita free ini untuk menghapus memori yang sudah disimpan. Kita menghapus temp pertama dari memori, kita tampilkan lagi linked list kita, dan kita decrement karena kita menghapus. Else if, ini error handler juga. Jika kita memasukkan posisi yang asal atau kita memasukkan posisinya kurang dari 1, maka akan menampilkan masukkan urutan dengan benar. Karena jika tidak di handle errornya, maka programnya akan crash, mengeluarkan segmentation fault. Else, jika kita menghapus posisi selain 1, maka kita melakukan looping terlebih dahulu untuk shifting ini sampai posisi yang kita inginkan. Sebenarnya di sini hanya sampai 1 posisi sebelum posisi yang kita inginkan, karena posisi yang kita ingin hapus akan diputus hubungannya dengan list sebelumnya, dan kita menghubungkan list sebelumnya dengan
list selanjutnya. Seperti menghapus yang di tengah-tengah. Nah, yang di tengah ini yang ingin kita hapus. Nah, kita buat pointer baru. Kita alamat pointer ini kita tunjuk kepada posisi sebelumnya, posisi ini. Posisi sebelum node yang ingin kita hapus, yaitu node sebelumnya. Lalu kita ganti alamat pada posisi node sebelumnya dengan posisi node setelah node yang ingin kita hapus. Karena node kita ibaratnya seperti di tengah. Nah, yang di tengah ini yang ingin kita hapus. Lalu kita free, yaitu kita hapus memori time 2 karena kita ingin hapus. Lalu kita tampilkan list kita dan kita decrement. Selanjutnya ada function set. Set ini untuk mengganti elemennya. Kita menerima argumen posisi dan angka. Seperti biasa kita ambil alamat dari head, yaitu alamat node pertama. Lalu kita cek apakah listnya sudah kosong atau belum. Lalu kita cek apakah urutan yang kita masukkan benar seperti tadi. Lalu di sini ada looping. Nah, di sini loopingnya dari 1 sampai dengan posisi yang kita inginkan. Nah, jika ini penunjuk ini sudah sampai dengan posisi yang kita inginkan, posisi yang ingin kita ganti, maka kita mengganti datanya dengan angka yang kita masukkan, yang ini. Nah, jika selama looping ini kita shifting 1 langkah ke depan. Sinteks ini untuk shifting ke depan. Seperti ini. Ini shifting 1 alamat ke depan. Jika sudah kita keluar dari loopingnya, kita tampilkan list kita. Lalu yang terakhir ada function print. Seperti biasa, ini kita ambil alamat head. Print ini untuk menampilkan seluruh isi list kita. Dan kita cek apakah list kita kosong atau tidak. Lalu jika tidak kosong, kita tampilkan isi linked list sama dengan while temp sama dengan 0 ini. Selama alamat nextnya belum mencapai null, maka kita akan menampilkan isi linked list kita. Kita mengakses datanya dengan temp.data. Lalu kita beri pembatas agar terlihat lebih rapi. Dan kita shifting 1 langkah ke depan. Nah, shifting ini seperti increment pada array tapi versi pointernya. Nah, sampai sebelum mencapai 0, loop while ini belum mencapai 0, loop while ini akan tetap berjalan. Lalu di sini ada main kode utamanya head null. Nah, ini untuk inisialisasi membuat list kosong, karena pada saat inisialisasi kita belum memiliki alamat untuk list selanjutnya, jadi kita beri null. Lalu ada variabel untuk menerima pilihan, variabel untuk menerima inputan angka, dan menerima inputan posisi. Nah, sekarang kita coba jalankan programnya. Di sini ada operasi insert, delete, ganti, dan print. Kita insert terlebih dahulu urutan pertama, tentu saja. Masukkan angka yang insert, misalkan 7. Nah, isi linked list kita sudah 7. Kita insert lagi pada posisi kedua. Kita insert misalnya angka 15. Lalu misal kita insert ke posisi bukan 3, yaitu posisi yang bukan 1, 2, atau 3. Kita akan cek apakah error handlingnya berjalan. Misalkan urutan ke-7. Masukkan angka yang ingin di insert.
Misalnya 500, masukkan urutan yang benar. Karena 7 tidak ada di antara 1, 2, dan 3. Selanjutnya kita insert lagi pada urutan ketiga, kita insert angka 5. Lalu misal kita ingin menyisipkan di antara ini, bukan di belakangnya, bukan memasukkan di belakangnya. Misal kita insert ke urutan kedua, jadi di antara 7 dan 15. Masukkan angka yang ingin diinsert, misal 4. Nah, di sini 4 sudah masuk di antara 7 dan 15. Lalu misal kita sisipkan di depan urutan pertama, masukkan angka yang ingin diinsert, misal 27. Nah, di sini 27 masuk ke posisi paling depan. Lalu misal kita ganti atau set, misal kita ganti angka 15. Angka 15 ini ada di urutan keempat. Urutan keberapa yang ingin ganti? Keempat. Kita ganti dengan angka 88 misal. Nah, di sini angka 15 sudah terganti dengan angka 88. Lalu kita coba delete. Kita hapus urutan ke-3, angka 4. Nah, di sini sudah terhapus angka 4-nya. Kita coba hapus lagi urutan ke-1. Nah, di sini angka 27 yang tadinya urutan pertama sudah terhapus. Kita coba insert lagi pada urutan kedua. Misalnya angka 50. Nah, angka 50 masuk pada urutan kedua. Ya. Sekian penjelasan implementasi linked list dengan bahasa C++ dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.